Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa minhum, sekarang kita berganti biografi ya, berganti ulamanya. Sekarang adalah Abul Hasan Sari bin Mughlis As-Saqati. Khalul Junaidi wa ustadhuhu, beliau ini adalah paman dari pihak ibu bagi Syekh Junaid dan beliau juga merupakan gurunya Syekh Junaid. Wa kana tilmidza Ma'rufin Al-Karhi, dan beliau itu adalah murid dari Ma'ruf Al-Karhi. Kana auhada zamanih fil wara'i wal ahwali sanniyati wa ulumit tauhidi. Beliau itu termasuk orang yang paling menonjol di zamannya di dalam kewaraan, ahwal yang tinggi dan ilmu tauhid. Itu biografi beliau secara singkat ya. Sami'atu Muhammad bin Husain rahimahullah yaqulu sami'atu Abdullah ibn Aliyin at-Tusi yaqulu sami'atu Aba Amr bin Ulwan yaqulu sami'atu Abul Abbas bin Masruq yaqul balaghani. Ini yang mengisahkannya siapa? Abul Abbas bin Masruq. Beliau berkata, balaghani anna Sariyah Saqatiyya rahimahullahu ta'ala kana yakunu fis suqi. Telah sampai kepadaku kisah bahwasanya Sari As-Saqati ini rahimahullah, beliau itu sedang berada di dalam pasar, pada suatu pasar. Wa huwa min ashabi Ma'rufin Al-Karhi, dan beliau itu termasuk teman dari Ma'ruf Al-Karhi, yang mana itu tadi gurunya beliau ya, Ma'ruf Al-Karhi itu. Enggak, Ma'ruf Al-Karhi itu gurunya As-Saqati. Faja'ahu Ma'rufun yauman, maka datanglah siapa? Ma'rufan yauman wa ma'hu sobiyun yatimun faqala, maka datanglah kepada beliau itu Ma'ruf Al-Karhi wa ma'hu sobiyun, dan beserta beliau itu ada seorang laki-laki, yang mana Ma'ruf Al-Karhi ini kan gurunya As-Saqati. Beliau itu membawa seorang anak yatim. Faqala, maka berkata Al-Karhi, uksu hadal yatima, berilah pakaian olehmu anak yatim ini. Qala Sariyun, berkata Sari, yaitu muridnya, fakasautuhu, maka aku memakaikan pakaian kepadanya. Fafariha bihi Ma'rufun, maka Ma'ruf sangat bahagia karena aku telah memakaikan pakaian kepada anak fakir itu, anak yatim itu. Wa qala baghadallahu ilaikad dunya, maka beliau itu berkata, berdoa ini ya, semoga Allah membencikan dunia kepadamu, wa arohaka mimma anta fi, dan semoga Allah mengistirahatkan engkau dari keadaan yang mana engkau ada sekarang. Jadi maksudnya itu sibuk dengan dunia, mudah-mudahan Allah mengistirahatkanmu dari kesibukan duniawiyah. Fakumtu minal hanuti, maka aku langsung berdiri dari warung, walaisa syai'un abghada ilayya minad dunya, maka tidak ada satu perkara pun saat itu yang lebih aku benci daripada dunia. Wa kullu ma ana fihi min barakati Ma'rufin, dan semua yang ada padaku itu adalah termasuk barokah dari Syekh Ma'ruf As-Saqati. Jadi Al-Karhi. Jadi kira-kiranya begini ya. Beliau kan punya guru nih. Al-Imam As-Saqati ini punya guru, yaitu Ma'ruf Al-Karhi. Nah, yang namanya murid itu kan perjalanannya panjang, nggak ujuk-ujuk jadi soleh ya. Kerjaannya itu jualan di pasar nih, Syekh Sari As-Saqati ini. Datanglah gurunya kepada beliau membawa seorang anak yatim. Nah, ini anak yatim yang sudah yatim fakir ya, minta sama muridnya untuk memberi pakaian kepada anak yatim itu. Nah, setelah diberikan pakaian, kemudian gurunya berdoa. Nah, ini doa orang soleh itu makbul ya, mustajabud doa. Doanya ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang didoakan itu bukan mudah-mudahan bisnis kamu makin sukses,
mudah-mudahan tambah banyak uangnya. Bukan itu yang didoakan sama gurunya itu. Tapi yang didoakan adalah ahwalus saniyah, ahwal kolbu yang paling tinggi, yaitu apa? Membenci dunia. Maka didoakan sama gurunya, mudah-mudahan Allah membencikan dunia kepadamu dan mengistirahatkanmu dari keadaanmu saat ini, yaitu sibuk dengan urusan duniawiyah. Itu langsung ijabah sama Allah Subhanahu wa taala, entah kenapa. Kata Syekh Sari Asakoti ini, di dalam hati saya itu tiba-tiba saya tidak suka dunia sama sekali. Maka aku berdiri dari warungku itu dalam keadaan aku tidak membenci sesuatu yang lebih aku benci daripada dunia. Dan kalau engkau melihat sekarang di dalam diriku ini ada kelebihan-kelebihan, misalkan kesolehan, kecerdasan, kealiman dan lain sebagainya, bukan lain dan bukan itu adalah termasuk barokahnya guru saya, yaitu Ma'ruf al-Karhi. Nah, begitu ya. Qala Asy-Syarih radhiyallahu anhu. Ini ada perkataan dari siapa? Dari Syarih. Fa fi hadhil hikayati tahridun ala idkhalil masarrati 'alal masyayikhi bi fi'li ma yushiruna ilaihi. Maka di dalam hikayat ini ada penganjuran supaya memasukkan kebahagiaan kepada guru-guru dengan perbuatan yang mana guru itu mengisyaratkan kepadanya. Wa hifdzi qulubihim ma'allahi, dan kepada menjaga hati mereka beserta Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagiakanlah gurumu itu sekadar gurumu bahagia dengan perkara itu, ya. Jadi kan suka beda-beda nih apa kesukaannya itu ya. Yang suka kopi tinyuhkeun kopi, yang suka bala-bala kasihin bala-bala. Lah yang suka randa mah hajatkeun. Ya, hajatkeun. Jadi masukkan kebahagiaan ke dalam hati gurumu sebisa kamu melaksanakannya, semampu kamu begitu. Dan menjaga hati mereka, ya, jangan sampai membuat terluka, jangan sampai membuat sakit hati. Nah, guru ini kedudukannya sakral karena dia sebagai wasilah ya, sebagai sampainya ilmu kepada kamu begitu. Nanti banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan murid itu jadi su'ul khotimah gara-gara menyakiti hati gurunya, itu banyak. Fa innal haqqa subhanahu yagharu ala qulubihim an tashtagila bi ghairihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu atas qalbu mereka sibuk dengan selainnya. Fa kullu man hafizaha wa azala al musyawwishati anha fa huwa sa'in fi ma yardallaha wa yuhibbu. Maka semua orang yang menjaga hati gurunya dan menghilangkan perkara-perkara yang menyibukkan hati gurunya dari perkara-perkara itu, maka dia itu sedang mengusahakan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya. Jadi mudahnya beginilah ya. Ini kalau guru kamu wali ya. Kalau guru kamu itu waliullah, maka hatinya itu tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai guru kamu itu pas keluar majelis sendalnya hilang sebelah. Itu bisa mengganggu keadaan hatinya, ya. Jadi biarkan guru kamu itu dalam keadaan ketika masuk majelis keadaannya begitu, keluar majelis pun biarkan keadaannya seperti itu. Jangan sampai dirubah begitu. Jangan merubah ahwal. Nah, karena Allah itu tidak suka ada selain Allah di dalam kolbu seorang wali. Kalau kamu menjadi penyebab ahwal keadaan guru kamu itu berubah, Allah marahnya sama kamu begitu. Ya, nah itu kalau guru kamu wali ya. Kalau guru kamu saya mayaki ya biasa sajalah. Ya. Kalau gurunya wali. Wa idza wajada syaikhu rohatan wa dakhalat ala qalbihi masarratun bi fi'li ba'din nasi da'alahu bi ijtihadin wa ruju'in ila Allah bittirarin. Maka apabila sang guru itu mendapati kenikmatan rohah ya, ketidaksibukan dari perkara yang lain dan masuk ke dalam hatinya itu kelapangan dengan perbuatan sebagian manusia, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan berdoa kepada Allah untuknya supaya orang tersebut
menjadi sungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secara segera. Jadi maksudnya begini nih. Apakah waliullah itu mereka masih merasa risau akan beberapa perkara? Iya. Ya, cuman perkaranya ini pasti dengan perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan gurunya Syekh Sari Asakoti ini, beliau ini risau karena di tengah jalan mungkin beliau bertemu dengan seorang anak yatim yang nggak pakai baju atau bajunya udah jelek begitu. Nah ini kan akhirnya mau ingat ke Allah gimana lah, ini secara fikih harus diselesaikan. Ini kan jadi beban saya begitu. Nah akhirnya beliau itu mengambil si anak itu, kemudian berkata kepada muridnya, tolong pakaikan anak ini baju. Setelah dipakaikan baju, lepas sudah rasa gundah gulananya itu. Nah akhirnya mendoakan, udah gak belok lagi, mendoakan sama muridnya, mudah-mudahan Allah bersegera membebaskan kamu dari ahwal duniawiyah, sebagaimana kamu telah menjadi wasilah membebaskan saya dari ahwal duniawiyah. Begitu. Ya, nanti kalau ada waliullah ya punya anak sekolahan ya, lieur oge sarua lieureun. Nah, nanti dibebaskan begitu. Udahlah, sekolah anak kamu saya jamin, saya tanggung saja. Wah itu udah lepas berarti kan, udah nggak ada apa, udah ada pikiran lagi ke sana. Nah itu nanti mendoakannya bukan mudah-mudahan Allah mengembalikan rezeki, bukan begitu doanya itu. Yang mudah-mudahan kegentosan, mudah-mudahan usaha nasi lebih lancar. Itu mah mendoakan supaya banyak hijab atau kalau kayak gitu mah. Ya, makanya berdoanya itu mudah-mudahan Allah melepaskan dunia dari kamu sebagaimana kamu telah menjadi wasilah melepaskan tanggungan kewajiban saya kepada anak saya, seperti itu. Kira-kiranya itu. Bittirorin dengan segera. Ya mahare, weh. Ya nggak ada perhatian begitu, nggak boleh kayak gitu itu. Ya, nah, nanti akhirnya ilmunya nggak barokah ilmunya itu. Warahwalat ala qalbihi masarratun bi fi'li batinnas. Wa hadhil hal hiyal mau'udu 'alaiha bil ijabah. Dan keadaan inilah yang dijanjikan atasnya untuk diijabah. Liqaulhi ta'ala ammana yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Madihan ta'ala nafsahu bidzalik. Jadi begini ya, ini langsung saja kepada hasiahnya ya. Wa muru'atu qulubi haula'il wurrathi min alamatit taufiq. Menjaga hati para pewaris Nabi itu termasuk ciri-ciri diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama yanaluhul abdu min barakati du'aihim qad la yuhassiluhu fi sanawatin minal amalil musyawwabi balil khalis minal amalil musyawwib atau musyawwab balil khalis. Jadi gimana ya? Karena sang guru ini waliullah ya, yang mana hatinya itu selalu sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian guru ini kalau bahasanya apa? Hatena kabeli ya, kalau kata orang Sunda itu, hatinya terbeli itu. Maka guru ini yang ijabah doanya mendoakan kamu. Nah, doa yang didoakan oleh sang wali ini kepada kamu itu belum tentu bisa kamu dapatkan dengan ibadah kamu yang rusaknya kayak gitu. Ya, kita itu ibadah ya tahu fikihnya aja udah alhamdulillah kan, udah mending ya. Kemudian di dalam sholatnya itu kalau misalkan ngucap usolli itu istihdor hakiki nggak datang, istihdor urfi nggak datang, ya muqaronah hakiki nggak datang, muqaronah urfi nggak datang, hakikotus sholah nggak datang. Gimana tuh amalan kayak kita ini mau menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tapi doanya sang wali tersebut kepada kita yang mana beliau itu sudah terlebih dahulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bekasnya secara adat dia lebih tepat kepada kita daripada ibadah kita. Jadi kalau mau dikejar sama ibadah sampai kepada derajat seperti Asakoti ini mungkin diperlukan waktu beberapa tahun, tapi dari gurunya satu kali doa langsung ijabah. Begitu. Nah, jangankan dari ibadah yang seperti ibadahnya kita, dari ibadah yang seperti ibadahnya orang-orang ikhlas pun belum tentu itu melebihi barokah doanya sang
guru itu. Nah, wa min usuli ahli sunnati fi muraatil qulub. Ya sudah ya. Ini di sana banyak sekali kisah-kisah yang atau hadis-hadis yang menunjukkan kepada keharusan menjaga hati orang lain. Apalagi kepada guru sendiri, apalagi kalau gurunya waliullah. Sami'tu Syaikh Aba Abdurrahman As-Sulami rahimahullah yaqulu sami'tu Abu Bakrin Ar-Razi yaqulu sami'tu Aba Umar Al-Anmati yaqulu sami'tu Al-Junaid yaqulu ma ra'aitu a'bada minas sari atat alaihi thamanin wa tis'una hajjatan ma ru'iya muttaji'an illa fi illatil mauti. Ini kisahnya dari siapa? Dari Abu Bakar Ar-Razi. Beliau berkata, aku telah mendengar Abu Umar Al-Anmati, beliau berkata, aku mendengar Junaid, beliau berkata, jadi dari Syekh Junaid, tidaklah aku pernah melihat seseorang yang lebih banyak ibadahnya daripada As-Sari, As-Sakoti. Abad itu yang paling abid. Yang paling abid itu biasanya kalau secara zahir yang paling banyak ibadahnya. Telah datang atasnya itu berapa? 98 kali haji, yang mana tidak pernah dilihat beliau itu berbaring kecuali pada sakit yang beliau mati padanya. Nah, coba ya. Tidak pernah beliau itu terlihat berbaring. Ya, ini menunjukkan apa? Mujahadah. Menunjukkan mujahadah. Jadi bukan apa ya? Bukan membebani diri sendiri, bukan. Kalau buat kita ya perbuatan kayak gini itu membebani diri sendiri. Agama itu kan mudah. Rasulullah saja tidak berlaku seperti ini. Nah, ini orang-orang nggak paham ya. Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah Rasul bagi orang umum dan Rasul bagi orang khusus. Ada larangan dan perintah yang berlaku secara umum, ada juga larangan dan perintah yang berlaku secara khusus. Misalkan di dalam suratul Isra itu ada larangan untuk berbuat bakhil dengan sangat dan ada larangan untuk berbuat dermawan dengan sangat. Nah, berbuat dermawan dengan sangat ini larangan kepada orang umum, bukan larangan kepada orang khusus. Kalau kepada orang khusus seperti Siti Khadijah dan Sidna Abu Bakar itu gak ada larangannya. Makanya kalau di dalam fikih begini, bagaimana hukumnya mendermakan seluruh harta? Dilihat dulu kapasitas orangnya. Jika ya orang tersebut berpotensi menyesal setelah mendermakan seluruh hartanya, maka mendermakan itu haram. Karena dia akan masuk ke dalam keadaan menggerutu dan menyesal. Ya. Sedangkan itu adalah penyakit kolbu. Tapi kalau misalkan dia aman dari menyesal, maka itu baik. Begitu itu kalau dilihat dari segi fikih. Kita lihat Rasulullah SAW, kadang-kadang beliau itu ya sholatnya cepat. Tapi kan ada juga riwayat sampai kakinya bengkak. Apakah kita ditaklif biar sholat sampai kakinya bengkak? Enggak. Tapi kalau ada orang sholat sampai seperti itu ya nggak jadi masalah. Dan dari hal itu nanti dilihat ada yang namanya ilat. Di mana bolehnya? Di dalam mujahadah. Berarti ya meskipun kita itu tidak sedang mengerjakan perkara yang wajib, tapi mujahadah di dalam ibadah itu matlub dalam pengertian ada perintahnya. Apa contohnya? Contohnya itu Rasulullah SAW itu sholat sampai kakinya bengkak. Padahal beliau itu sudah dijamin surganya. Lah masa kita yang belum dijamin surganya tidak boleh begitu? Ya, boleh. Adapun larangan Rasulullah SAW kepada sebagian orang yang mereka itu ingin berazam ya akan saum tidak akan buka, kemudian tidak akan menikah dan lain sebagainya. Itu mah larangannya larangan secara umum. Ya, ala qadri uqulihim, atas kadar kapasitas mereka begitu. Cuman kalau orang-orang ini seperti ini seperti siapa Sari As-Sakoti ini, beliau itu sudah lewat kepada beliau itu 98 kali haji, tidak pernah dilihat berbaring sedikit pun, kecuali di dalam waktu sakit yang mana beliau akan meninggal begitu. Jadi jangan disamakan semua, jangan yang menjadi patokan itu diri kamu sendiri. Rasulullah SAW itu kalau kita lihat ya,
Beliau itu haji seumur hidup cuma sekali. Beliau pun puasa Ramadan yang beliau hatam tamat dari awal sampai akhir itu cuma 1 atau 2 kali. Itu Rasulullah SAW. Terus apakah karena Rasulullah begitu kemudian kita pun puasa nanti jadi hatamnya cuma 1 atau 2 kali seumur hidup? Ya enggak lah. Jadi beda. Jangan memahami perkara itu dari sikapnya Rasulullah SAW, tapi fahami dari usul. Karena Rasulullah SAW ini secara zahir kadang-kadang perkataannya itu dan perbuatannya itu bertentangan secara zahir. Ya, Rasulullah itu tidak mungkin kena lupa. Ya apa sholat zuhur 2 rakaat kok, apa sholat isya itu? Ya. Itu kan seperti bertentangan. Padahal kalau kita itu memahami beda. Karena bertentangan itu wajahnya harus satu. Ini beda wajah. Wajah yang satu tidak mungkin lupa di dalam tabligh. Wajah yang kedua beliau lupa. Atau lupa tidak atau dikosor tidak. Itu dari segi tasyri'. Memberi syariat itu udah perkara yang berbeda. Nah makanya jangan menghukumi perkara-perkara itu kayak orang-orang picik zaman sekarang begitu ya. Fahamilah agama itu dengan utuh, dengan usul. Nah, fa fi hadhil hikayati ad-dalilu ala kamali mujahadati. Maka di dalam hikayat ini ada dalil atas kesempurnaan mujahadahnya Sesari As-Sakoti wastiqbalihil qiblata, dan menghadapnya beliau ke kiblah min bidayatihi dari permulaannya, wa dawamihi ala dzalika ila akhiri umrihi, dan dawamnya beliau itu sampai akhir umurnya. Falam yarahul Junaidu illa qa'iman aw jalisan. Maka Syekh Junaid tidak pernah melihat beliau itu kecuali berdiri atau duduk. Walam yarahu muttaji'an illa fi illatil maut, dan beliau itu tidak pernah melihat Sesari As-Sakoti dalam keadaan berbaring kecuali pada sakit yang mana beliau wafat di dalamnya. Li ajzihi an dzalik, karena beliau sudah tidak bisa duduk atau berdiri. Nah coba ya, bertahun-tahun ini tis'una samanin wa tis'un, 8 dan 90, itu 98 tahun gak pernah terlihat berbaring. Ayo mau gimana? Gak duduk berdiri, gak berdiri duduk. Iya mah, gak berdiri gak duduk, kemudian kerkop. Apalah ngelantai. Kemudian kerkop. Aduh, hadza azimun fis sabri. Coba kita itu kan melihat keadaan fisiknya ya, tapi coba lihat keadaan hatinya, itu lebih hebat lagi. Ini adalah kesabaran yang luar biasa. Kalau orang itu sampai nggak duduk puluh-puluh tahun begitu, sampai nggak berbaring puluh-puluh tahun gitu, itu gimana keadaan hatinya itu ya? Sabar begitu. Wal mulazamah alal adab, dan mulazamah atas adab. Wal iqbal ala Allah ta'ala bil qalbi wal jawarih ilal jihatil ma'muri bit tawajjuh ilaiha, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbu dan anggota badan. Nah itu yang pertama ya. Ya. Jadi biasanya itu ya istiqomahnya itu. Wa yuhka anisari annahu qala, dan dihikayatkan dari As-Sari bahwa beliau itu berkata, at-tasawwufu ismun li salasati ma'anin. Tasawuf itu adalah nama bagi 3 makna. Nanti orangnya itu disebut sufi. Tasawwafa itu menisbahkan diri kepada sufi. Wa huwa alladzi la yutfi'u nuru ma'rifatihi nuru wara'ihi. Apa itu? Yaitu yang mana cahaya ma'rifatnya tidak mematikan cahaya waroknya. Itu mana yang pertama tuh. Wala yatakallamu bibatinin fi ilmin yunqiduhu alaihi zahirul kitab. Dan tidak berkata-kata tentang ilmu batin yang mana menghancurkan zahir kitab kepadanya. Wala tahmiluhul karomatu ala hatki astari maharimillahi ta'ala, dan tidaklah karomat-karomat itu menjadikan dia menghancurkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mata As-Sari sanata sab'in wa khamsina wa mi'atain, beliau wafat pada tahun 250
Hijriyah. Nah, apa ini yang dimaksud? Yang dimaksud begini ya. Jadi kalau kamu mau sah disebut sufi, mau sah disebut tasawuf, ini ada 3 perkara yang harus kamu lihat pertimbangan itu. Yang pertama, cahaya ma'rifatnya tidak menghancurkan cahaya waroknya. Bagaimana ini maksudnya? Nih, orang itu ya, tatkala dia sampai pada tahapan ma'rifat, kita lihat ma'rifat ilmu yakin saja dulu ya. Itu biasanya kewaroannya hilang. Ya, kewaroannya hilang. Waro itu kan apa? Waro itu kan meninggalkan perkara yang mubah. Nah karena dia itu sudah tahu wahdaniyat fil af'al, jadi dia itu ceroboh. Ah gimana tuh Ustadz ya, saya ini kan nggak ngaji juga gara-gara takdir dari Allah ya, mau gimana lagi tuh. Nyalahkeun takdir we pegawaian nanti. Kerjaannya itu. Jadi kembali. Nah ini orang yang apa? Cahaya ma'rifatnya itu memadamkan cahaya kewaroannya. Nah, ya Ustadz gimana lagi ya tuh, ini kan sudah takdirnya. Nah, dia mampu untuk berusaha untuk kasab misalkan, tapi dia lebih memilih untuk tidak kasab. Dengan dalil, ya Ustadz atau ini kan sudah takdir dari Allah. Nah ini bukan sufi yang kayak gitu. Ya, itu cahaya ma'rifatnya memadamkan cahaya waroknya. Yang kedua, dia tidak berkata-kata dengan batin suatu ilmu yang mana itu akan dirusak oleh zohirnya. Nah, ini kan kayak apa? Kayak yang gampang aja ya, contohnya ini sering diulang-ulang sama saya itu. Kayak fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau kepada Tuhanmu dan sembelihlah hawa nafsumu. Jadi udah enggak usah kurban lagi, kita yang penting menyembelih hawa nafsu. Itu gak bakalan ngomong kayak gitu sufi. Maka kalau ngomong kayak gitu berarti bukan sufi. Yang sesufian. Yang selanjutnya karomat-karomat itu tidak sampai menghancurkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah nampak karomat-karomat, akhirnya dia itu gak sholat ya. Sholat asar ketinggalan, biarin dari Arab mah belum, nanti saya mau menghilang ke Arab. Hilang. Enggak kayak gitu ya. Ini ada beberapa kisah ya, ini ya Allah yang suka cerita karomat-karomat itu kan seringnya kan Habaib Ba'alwi itu ya, sering bercerita tentang karomat-karomat. Itu ya sebetulnya lebih baik jangan diceritakan di hadapan awam. Ya cuman ya gimana lagi wong yang punya kisah-kisah riwayat yang menyambung sama perawinya itu yang mereka itu. Dan itu mah karomah-karomah yang dibicarakan dari mulut ke mulut itu berputarnya di kalangan mereka. Nah ini tatkala masuk ke wilayah umum sebelum ada seimat, aman-aman aja sebetulnya itu. Pas ada seimat jadi dinyinyirin. Padahal ini ada kisah kemarin siapa gitu ya ngelihat ada Habib itu menceritakan matahari ditahan itu. Oh kami itu lagi puasa, cepetan dong turun apanya mataharinya gitu, cepetan dong terbenam. Jadi mataharinya cepat terbenam. Itu kan kisah-kisah seperti itu kalau kita lihat misalkan Abuya Uci menceritakan Syekh Nawawi Banten itu. Beliau itu pernah sowan kepada beberapa kiai itu. Tatkala sedang sowan kan asik ngobrol, kalau alim sama alim lagi kalau ngobrol itu udah gak kerasa tuh. Nah ini sholat zuhur tiba-tiba pas sholat asar gitu ya, udah mau habis. Sholat asar kalau nggak salah ini, udah mau habis. Nah akhirnya pas mau habis ini kalau sholat gak bakalan sempat. Lah akhirnya mereka itu pegangan tangan pindah ke daerah yang belum habis, yang masih panjang waktu asarnya. Ya ini mah kalau kita ngobrol kan kayak apa ya, kayak film Marvel gitu ya. Cuman itu terjadi kalau misalkan ini gimana, gini nih ya, masalah itu gini. Suatu kebohongan itu, jika dia mengatakan suatu perkara yang dia tidak bisa diverifikasi secara kenyataan, kita tidak bisa memastikan hal itu bohong. Karena kita bisa memastikan hal itu bohong apabila dia itu mustahilul wujud. Dia mustahil terjadi. Seperti ada orang mengatakan, saya melihat ada batu bergerak tidak, diampun tidak. Nah itu sudah jelas bohong tuh. Karena itu perkara yang mustahil. Atau saya tadi baru ketemu sama anaknya Allah. Nah, itu mustahil terjadi. Baru kita bisa membohongkan secara mutlak. Adapun kisah-kisah seperti itu kita tidak bisa membohongkan secara mutlak. Pilihan kita cuman dua lah, satu husnuzon, dua
tawakuf. Lah cuman di dalam banyaknya kisah-kisah yang mirip seperti itu, ini yang meriwayatkan bukan 1-2 orang, yang meriwayatkan banyak orang, dan bukan terjadi hanya pada golongan khusus tertentu. Syekh Nawawi punya karomahnya, Habaib punya karomahnya, kemudian sahabat punya karomahnya, ya, yaitu Habaib tuh masuk. Sayyid Syarif itu, ya, para ulama juga keluar karomahnya. Ini kisah-kisahnya meskipun mereka berbeda-beda, tapi mereka punya satu benang merah. Apa itu? Khoriqun lil ada, perkara yang keluar dari kebiasaan. Dan itu dinisbahkannya bukan kepada orang biasa, tetapi dinisbahkannya kepada orang-orang yang soleh. Nah ini jadi karomah yang terjadi kepada umatnya Nabi Muhammad SAW ini sudah kabar mutawatir. Ya, secara umum subutul karomah. Jadi cara berpikirnya sama seperti cara berpikirnya tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir itu masih hidup atau tidak? Ya, secara hadis umuman ya Rasulullah itu mengatakan 100 tahun dari sekarang tidak akan tersisa satu kepala pun yang saat ini masih berdiri. Termasuk di situ berarti siapa? Nabi Khidir kalau masih ada. Berarti berdasarkan hadis itu Nabi Khidir sudah wafat. Tapi banyak ulama mengisyaratkan, banyak ulama menghikayatkan, guru saya bertemu dengan Nabi Khidir, saya bertemu dengan Khidir diajarkan anu, saya bertemu dengan Khidir diajarkan anu. Dan itu hasil dari hikayat beberapa ulama yang generasinya berbeda-beda. Maka meskipun ini khobarnya khobar ahad, tapi jika disatukan ini menjadi mutawatir. Atas apa? Atas masih hidupnya Nabi Khidir. Nah itu cara berpikir mantikinya seperti itu. Ya. Nah, mana tadi? Nah, nanti karomah-karomah seperti ini kalau dia sufi yang benar, dia tidak akan sampai menghancurkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan sampai. Wa qauluhu at-tasawwufu ismun li thalathati ma'anin ay man ijtama'at fihi hadhil ma'ani fahuwal musamma bis-sufi. Maksudnya apa? Apabila berkumpul pada seseorang 3 perkara yang disebutkan tadi, maka dia sah disebut sufi. Ahaduha alla yutfi'a nuru ma'rifatihi nuru wara'ih. Yang pertama itu cahaya ma'rifatnya jangan sampai memadamkan cahaya kewaroannya. Wa ma'rifatuhu huwa annahu la yajri 'alal 'abdi fi dunyahu min ta'atihi wa ma'siyatihi illa ma sabaqalahu 'inda maulah wa anna ma sabaqat bihil aqdar wa iradatul wahidil qahari la yatabaddalu wa la yataghayyaru. Dan apa ma'rifatnya itu? Ma'rifatnya itu semua perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin meleset darinya. Itulah gampangnya mah, tidak akan berubah begitu. Nah setelah ma'rifat itu kita jadi bebas melakukan apapun. Kan ini sudah takdir, ini sudah takdir, ini sudah takdir. Bodoh orang kayak gitu. Dia bukan sufi. Ya, ini kan sudah takdir, ini kan sudah takdir, ini kan sudah takdir. Ini dia ma'rifat nggak tuh? Ma'rifat. Cuman ma'rifatnya itu memadamkan cahaya kewaroannya. Wa idza taqarrara hadza fin nafsi akhtara syaitonul aduwwu liman aradallahu khidlanah. Maka apabila ya keadaan makrifah ini sudah ada di dalam qalbu, bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita laksanakan tidak akan keluar dari kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, maka syaiton akan membisikkan ke dalam hati. Ke dalam hati siapa? Ke dalam hati orang-orang yang Allah kehendaki kehinaannya. Nauzubillahi min dzalik. Apa? Anna amalaka wa ibadatika wa ma'asiyaka wa ghairu dzalika mimma ta'maluhu la yufiduka syai'an. Kata setan itu begini, ilmu kamu, amal kamu, ibadah kamu, maksiat kamu itu tidak akan memberi faidah sedikit pun kepadamu, kata si setan teh. Li'annahu la yajri 'alaika illa ma sabaqa, karena kan yang datang kepadamu itu hanya takdir Allah saja. Fayatrukul amal. Nanti setelah itu datang ke dalam hatinya, maka dia akan meninggalkan amal. Wayarkunu ilal khidlani wal kasli, dan dia itu akan masuk ke dalam kehinaan dan kemalasan. Fahada huwaladzi atfa'a nuru ma'rifatihi nuru wara'ih, maka dialah yang dimaksud dengan cahaya ma'rifatnya itu memadamkan cahaya kewaroannya. Li'annal wara'a al-inkifafu an maharimillah, karena yang namanya wara' itu apa?
yaitu menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anil kasli anil qiyami biwajibatillah, dan menjauhi dari malas mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man saddadahu Allahu wa nawwara basiratahu alima anna alladzi sabaqa lahu la yadrimahu walladzi ya'lamu ma huwa rabbuh. Nah, kalau orang itu sudah dikasih cahaya ke dalam hatinya makrifat yang benar, yang mana dia itu tidak memadamkan api makrifatnya, maka dia akan begini. Memang benar semua yang datang kepada saya itu tidak akan keluar dari ilmu, iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya mah nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Wa qad amarahu bima yasluhu, dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah memerintahkan kepada kita yang bodoh ini, yang tidak tahu akan takdir Allah, untuk apa? Untuk mengerjakan perintah Allah supaya kita jadi baik di sisi Allah. Fanahahu amma yadurruh, dan Allah pun melarang kita dari perkara yang memadaratkan kepada kita. Fakamalu taufiqihi, maka kalau sudah seperti itu, yang mengetahui kan Allah, sedangkan kita tidak tahu, maka kesempurnaan taufiknya itu qiyamuhu bima umir, maka dia itu akan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, wajtinabuhu amma nuhiya anhu, dan menjauhi dari perkara-perkara yang dilarang. Wa hadza huwal wara'ul wajib, dan ini adalah wara' yang wajib. Jadi wara' yang wajib itu mengerjakan kewajiban, menjauhi yang haram, itu wara' yang wajib. Nah, itu ada wara' yang sunnah ya. Wara' yang sunnah tinggal masukkan ke sunnah saja, mengerjakan perkara sunnah dan menjauhi perkara yang makruh. Wa ilmuhu bima sabaqa yamna'uhu min hadza, dan pengetahuan Allah tentang yang telah lalu, ya, yang telah terjadi, tidak akan menghalanginya dari perbuatan ini, li'annahu la yadri ma sabaqalahu 'ala ta'yin, karena dia tidak tahu apa yang telah terjadi baginya secara rinci. Apakah besok kan ada jadwal ngajinya, apakah besok itu sudah ditentukan kita akan ngaji atau tidak sama Allah? Sudah ditentukan? Sudah ditentukan. Sudah, bakal ngaji atau tidaknya kan sudah ditentukan. Apakah kita tahu apa ketentuan Allah itu? Nggak tahu. Lah kalau nggak tahu berarti besok kita mending apa? Nah, mending ngaji begitu. Nah, kita emang nggak tahu besok itu mau, yang tahu siapa? Allah. Kitanya mah nggak tahu begitu. Ya. Nah, wa inna muta'allaqu ilmihi bi annahu la yajri alaihi illa ma sabaqa ilmun jumliyun. Nah, kita mah cuma tahu saja secara umum bahwa takdir kita sudah selesai. Apapun takdir kita besok apa kita nggak tahu. Nah, makanya kerjakan saja apa yang diperintahkan. Fal muhaqqiqu huwa man la yutfi'u nuru ma'rifatihi nuru wara'ih. Maka muhakkik itu adalah orang yang mana cahaya ma'rifatnya tidak memadamkan cahaya wara'nya. Wa kadzalika idza waqa'at fi qalbihi khawatiru wastahsanaha wa sadaqat fi ba'dil awqat fala ya'tamidu 'alaiha hatta yazinaha bisyari'ati wa yanzuru qabulaha. Hal hiya minal jaizat awil mamnu'at wa hadha huwal muradu bi qawlihi la yatakallamu bi batinin fi ilmin yunqidhu alaihi zahirul kitab. Nah, juga seperti ini, kita ini kan suka ada khawatir ya, suka ada bisikan hati itu. Nah, bisikan hati ini kalau orang sudah agak halusinasi sedikit, dia itu suka dianggap sebagai ilham dari Allah. Kamu kenapa ngaji? Ustadz, saya ini tidak tahu, hati saya ini digerakkan untuk duduk di pinggir sungai Cikuray. Cibalok ya. Nggak tahu Ustadz, saya ini pas mau ngaji tiba-tiba hati saya ini belok. Saya harus tapa di pinggir Cimanuk. Tolol. Ya, dia malah duduk di atas batu di pinggir Cimanuk sampai jam 3 malam. Bersemedi begitu. Nah, ini orang seperti ini bukan sufi. Karena sufi itu dia tatkala datang perkara-perkara seperti itu, dia pasti menimbang dengan syariat. Pasti menimbang dengan syariat. Datang mau ngaji nih, tiba-tiba ada bisikan ke dalam hatinya itu, kamu lebih baik pergi ke sungai Cimanuk, di situ ada batu besar. Kamu duduk di atas itu tanpa pakai baju sambil melihat bulan. Oh, dia waktunya ngaji dia datang ke Cimanuk, buka baju, naik atas batu, keu kaluhur. Asap angin.
Harusnya itu dia menimbang dengan syariat. Ngaji ini hukumnya apa? Wajib. Naik batu di Cimanuk itu hukumnya apa? Mubah. Mubah itu boleh ya, mau gitu ya boleh, mau nggak boleh. Masa kamu milih perkara yang mubah daripada yang wajib? Ya. Oh ini saya ini kan sekarang ya lagi ada acara nih sama siapa? Sama bukan tuh, sama mertuanya tetangga saya. Saya ini punya tetangga saya ini punya mertua. Aduh dia lagi ulang tahun. Udah sekali-kali mau libur aja Ustadz. Mohon maaf saya tidak bisa ngaji. Nah itu bukan sufi yang kayak gitu. Ya, bukan sufi. Sufi mau menimbang apa? Menimbang dengan syariat. Dia selalu menimbang dengan syariat. Nah ini penting. Makanya jadi sufi itu nggak bakalan bisa kalau nggak tahu ilmu syar'i, nggak tahu ilmu fikih, nggak bisa. Mau kalau kita nggak punya fikih mau nimbang pakai apa? Ya, mau nimbang pakai apa? Dan timbangannya nggak ada. Begitu. Maka fala ya'tamidu alaihi hatta yazina habis syariatnya, maka dia tidak akan berpegang teguh kepada bisikan hatinya sampai dia menimbang itu dengan syariat. Wa yanzuru qabulaha, dan dia akan melihat diterimanya. Hal hiya minal jaizat awil mamnuat, apakah dia termasuk perkara yang dibolehkan atau termasuk perkara yang dilarang. Wa hadza huwal muradu biqoulihi, inilah yang dimaksud la yatakallamu bi batinin fi ilmin yunqiduhu alaihi zahirul kitab. Itulah yang dikatakan tadi itu ya, dia tidak akan berkata-kata tentang batin di dalam suatu ilmu yang mana zahirul kitab akan menghancurkannya, bertolak belakang dengannya. Nah, kalau hati itu baru, hati ini dia baru akan diikutinya apabila dia sesuai dengan syariat. Itu misalkan dia itu jam 7 ya, selesai apa? Selesai sholat isya nih, selesai sholat isya. Dia mau buka Quran. Pas mau buka Quran, diingat-ingat, aduh, asa mending padang mungkin rekaman ustad ya. Ya dalam hatinya itu, ya, ilmu tauhid. Timbang dia itu, bagus mana? Bagus ngaji Quran apa bagus mutolaah tauhid? Bagus mutolaah tauhid itu. Udahlah Quran mah nanti aja lagi. Sekarang mau apa? Mutolaah tauhid. Nah itu baru bener, itu bisikan hati yang bener itu, ya. Baru bisikan hati yang bener. Ya kalau sama nonton Persib mah. Ada pas muka nah. Pas muka YouTube ya. Halo Persib. Langsung kalau Persib syaiton. Itu udah setannya udah jago setannya itu. Kamu akhirnya Mang Aji kagak, mutolaah tauhid kagak gitu ya. Itu mah setannya udah jago itu mah. Iya namanya. Setan agak jago. Jadi kalau langsung digoda sama Persib gak bakalan gak bakalan goyah, tapi digoda dulu sama mutolaah. Itu syaitonnya udah berpengalaman itu, udah tahu banget sama kamu itu Mbak ya. Udah tahu triknya. Wa aidan fala tahmiluhul karomatu wa jiryanu khawarikil adati ala ayyataqida annahu mimman la yu'akhadhu bizallat wal irtikabi ba'dil muharramat fa innahu aminun limakrillahi fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Dan juga karomat dan khawarikul adat, dia tidak akan menjadikan orang tersebut, yaitu sufi tersebut, mempunyai i'tiqad bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum azallat. Azallat itu lupa lah, kesalahan kecil. Ya. Kan kita Masya Allah ya, jauhnya kita sama sufi itu begini. Kalau kita itu lupa sama Allah, kita punya sangkaan gak bakal disiksa sama Allah itu? Enggak, kita mah gak ngerasa dosa kan? Ya lurus, Pak. Jadi kita ya kalau misalkan nonton drakor nih selama-lamanya, salih-lalila ya, nonton drakor 3 jam, 4 jam. Apakah kita itu merasakan disiksa sama Allah? Enggak. Itu termasuk orang yang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau misalkan makomnya orang yang berbuat dosa zahir begitu ya mabok, zina, apa segala macam tuh. Itu nanti kalau dikerjakan, dia itu akan merasa saya ini akan dituntut dengan perbuatan saya ini. Akhirnya dia kalau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengerjakan ketaatan untuk menutupi hal tersebut.
Tapi kalau kita pada nonton drakor, dan nggak ada rasa salah tuh. Nggak ada rasa bakal diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nonton drakornya emang nggak ditobatin. Ghaflahnya nggak ditobatin. Itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak merasa aman itu dia akan selalu menutupi lubang-lubangnya, kholalnya, celah-celahnya itu akan ditutupi. Kalau celahnya ini berupa maksiat begitu ya, dia akan ditutupi dengan taubat, dengan amal begitu. Kalau misalkan dia itu celahnya berupa ghaflah, dia akan ditutupi dengan zikir. Makanya ada ulama itu mengatakan satu kali kamu ghaflah satu kali kamu ghaflah dan seumur hidup kamu ingat, yang seumur hidup kamu ingat ini tidak akan bisa menutupi 1 detik yang kamu ghaflah. Gak bakalan bisa. Itu kalau kata sufi yang kolbunya itu tidak merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya sama kita ya. Kita mah tong belora ghaflahnya, dosa bae geus puguh waktuna ngaji, anu fardu ain teu hadir, teu ngarasa salah teh. Ya, ngerasa ditutupan henteu, ngodoan henteu. Ayo kodok enggak itu enggak ini enggak bal. Dah jauh. Nah ini jadi orang-orang yang sudah hasil kepadanya apa? Khariqun lil adat, dia tidak akan sampai tertipu. Fahadhihi thalathah yallati idza takhallaqal abdu biha wa hasuna haluhu fiha ubbiru anhu bisufi. Maka 3 perkara inilah apabila ada pada seorang hamba itu sah disebut sufi, li'anna tasawwufa ala sahihi mustaqun minas safa'i 'anil kadr. Karena yang namanya tasawuf menurut pendapat yang sahih secara bahasa itu mustaq dari as-safa. As-safa itu apa? Al-kadr. Mustaqun minas safa 'anil kadr. Jadi dia itu suci dari kotoran, bersih dari kotoran. Wassalamati min luhuqid doror, dan selamat dari bertemunya dengan perkara-perkara yang memadorotkan. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Jam 3 ini ada kurang 10 lebih. Hah? Udah Allahu a'lam bishawab. Saya banyak PR ini. Ada pertanyaan enggak? Cung. Halaman. Iya lupa Halaman berapa tadi ya? Halaman 235. Ya. Halaman 235. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya dah, kalau enggak ada, mudah-mudahan orang sadayana dihampunten ku Allah Subhanahu wa taala. Muga majelis janten kafarat kanu kalepatan orang sadayana, uga janten wasilah kempelna orang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.